Shalom, selamat pagi kepada semua yang di rumah, di mana-mana saja berada pada saat ini. Tapi kita percaya, walaupun kita tidak ada berada di gereja, kita percaya di mana saja kita berada untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Sentiasa Roh Kudus ada bersama kita. Hai yang ada di rumah, di sana, jemaah-jemaah yang hadir, mari kita pada saat hari ini memuji nama Tuhan. Kita persiapkan pribadi kita di hadapan Tuhan pada saat hari ini. Sebelum kita datang menyembah Tuhan, saya akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 4. Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian, sebab Tuhan yang bersemayam di atas puji-pujian, yang bersama kita di dalam roh dan kebenaran. Apabila kita memuji nama Tuhan, apabila kita menyembah di dalam hadirat Tuhan, sebab kerana kasih karunia kita telah diselamatkan oleh iman. Ada amin? Mari kita yang ada, yang bersama dengan saya di sini juga menyembah, dan juga yang ada di rumah, kita datang bersujud, kita datang menyembah nama Tuhan. Kerana kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di sini memberkati kita. Bapa kita yang ada di surga, pada pagi hari ini Tuhan, saya datang, kami bersujud, kami menyerahkan setiap pribadi kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, pada saat hari ini Tuhan, Engkau bersama dengan kami, baik di mana-mana saja berada, bagi jemaat yang lain pada saat ini di rumah atau di mana mereka pada saat ini. Kau berkatilah kehidupan mereka, berkatilah mereka Tuhan Yesus pada saat hari ini, dan biarlah mereka sama-sama datang ke hadirat Engkau pada saat ini, datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, agar Engkau memulihkan setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Setiap yang ada kesakitan tubuh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Engkau menyembuhkan setiap ada kelukaan dan kesakitan di dalam apa-apapun Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirnya Engkau bersama dengan kami pada saat ini. Inilah doa kami pada saat ini Yesus. Saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja di dalam setiap segenap hidup kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita datang bersujud.
Saat kami menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini Bapa, Roh-Mu bekerja dengan luar biasa sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Lawatilah kami pada saat hari ini Yesus. Lawatilah setiap jemaat-jemaat di mana mereka berada pada saat hari ini Bapa. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, memberkati mereka, langkah hidup mereka pada saat hari ini Yesus. Ini doa kami pada saat ini Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur kami bagi-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari kita percaya katakan amin. Haleluya. Kemuliaan nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita bersuka cita memuji nama Tuhan dan amin. Haleluya. Setiap bernafas memuji nama Tuhan. Cinta
Terima kasih Bapa, karena Engkau Raja segala Raja. Menaikkan pujian bagi nama-Mu Bapa, karena Engkau adalah kekuatan kami dan keselamatan kami. Kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan, mau datang menyembah. Jika kami jauh dari Engkau Yesus, kembalikanlah kami mencari kasih Engkau. Haleluya. Kerinduan hati kami pada saat hari ini Bapa, di dalam roh dan kebenaran kami menyembah Engkau. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita datang masuk ke dalam pasangan ini. Dan sahabatku terindah dan manis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dengan kebenaran, ku sembah
doa kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalam kebacaan kami, dalam streaming kami Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Salam dan selamat bertemu kembali. Saya harap, saya percaya semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dan kita bersyukur pada pagi ini sekali lagi kita mengangkat rasa syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan itu sungguh telah berlimpah dalam kehidupan kita, sehingga kita masing-masing menerima dan diberkati baik dalam hal-hal dan perkara apapun yang sudah kita terima dalam kehidupan kita, dari pekerjaan, baik dari pelayanan, baik dari apa saja yang telah saudara dan saudari lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, mari sekali lagi pada pagi ini saya mengajak kita sama-sama merenungkan daripada firman Tuhan, supaya kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan dan sama-sama dibimbing, diberikan kekuatan, bahkan diberikan semangat untuk menjalani kehidupan ini walaupun kita tengah ataupun sedang di dalam kekhawatiran, ketakutan, rasa bimbang dan sebagainya, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kita tetap percaya dan yakin kasih karunia Tuhan itu telah berlimpah dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir dan takut, karena kasih karunia Tuhan dinyatakan dan diberikan kepada setiap orang-orang yang sungguh-sungguh berserah dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Sebelum saya membaca daripada ayat firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal yang pertama ataupun Yohanes bab 1 ayat 16 hingga 18. Baik, saya mengajak kita saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan, baik dimanapun kita berada pada saat ini, di tempat kita masing-masing, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Saya akan membawa kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang di surga, Bapa yang begitu sangat mengasihi kami, dan Bapa yang sangat peduli dan mengerti setiap sudut kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, kami diberikan satu peluang yang sangat indah, mana kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga kami sama-sama mau merenungkan daripada sabda firman Allah yang menjadi pedoman, bahkan yang menjadi makanan rohani kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami mohon penyertaan pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada pagi ini, dimanapun kami berada pada saat ini Bapa. Kiranya Engkau Allah semesta alam, Engkau yang melindungi kami, menjaga kami, dan buka setiap mata hati kami Tuhan, rohani kami, supaya kami dapat mendapat dan kami memahami firman Tuhan itu, dan kami dapat terima firman Tuhan itu dalam kehidupan dan setiap diri, setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah semua kami, dari anak-anak kecil hingga orang yang tua. Kiranya Tuhan juga Engkau melindungi, mengkusi setiap pribadi kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sesuai dengan topik ataupun tema yang saya ingin kongsikan kepada saudara pada saat ini, yaitu berkenaan dengan kasih karunia Allah ataupun kasih karunia Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena kalau diperhitungkan hari sampai dari sekarang tidak lama lagi kita akan tiba ke masa yang selalu kita sambut, yaitu hari Krismas, ya, hari di mana kita tahu hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, awal kita belajar sesuai dengan apa yang akan kita lihat di masa itu nanti, dan belajar ataupun sama-sama renungkan di masa itu nanti. Pada hari ini ada hubungan kaitannya dengan apa yang akan kita kongsikan pada masa itu nanti, yaitu tentang kasih karunia Allah. Jadi bagaimana kasih karunia Allah itu terjadi, bagaimana kasih karunia Allah itu diturunkan dalam kehidupan umat manusia. Nah, apakah yang sudah terjadi setelah kasih karunia itu dilimpahkan dalam kehidupan umat manusia yang percaya kepada Tuhan? Secara umumnya Tuhan sangat mengasihi semua ciptaannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya akan membaca, mari kita sama-sama baca di dalam ayat firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes bab 1 16 hingga 14, yang berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, kita seperti dalam 3 ayat yang kita baru baca ini, yaitu ada 3 perkara yang saya mau kongsikan daripada ayat ini. Nah, sebelum saya mengongsikan itu, tujuan saya mau mengongsikan firman Tuhan ini untuk saudara dan untuk semua yang saya kasihi, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan. Tujuan perkongsian ini adalah supaya kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang mengenal siapa itu Yesus Kristus dalam kehidupan kita, ya, kita hidup, bahwa hidup kita itu adalah kita hidup oleh karena kasih karunia, ya. Kita hidup oleh karena kasih karunia yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita melalui pribadi Yesus Kristus. Nah, kalau kita renungkan pada hari ini, kita renungkan kembali tentang kehidupan kita, setiap pribadi kita renungkan. Apakah saudara sudah mengalami hal yang sama, ataupun apakah saudara sudah baru mengalami, ya, kasih karunia Allah itu sedang terjadi dalam pribadi ataupun kehidupan saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui hal ini dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena selama hidup kita berlangsung di dunia ini, ataupun selama kehidupan ini berlangsung, ya, kenapa itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, ya, itu bukan karena kemampuan ataupun kehebatan kita.
Karena apabila kita melihat setiap pribadi, setiap orang, setiap keluarga memang memiliki kelebihan masing-masing, ya. Baik dari kelebihan secara kekayaan, kehebatan dalam hal yang mengagumi orang lain, dan juga lebih dari level ataupun tahap kehidupan itu lebih menyenangkan ataupun hidup yang sentiasa menyenangkan, ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, ya, sehingga pada hari ini itu bukan karena kuat dan gagah kita. Kita mampu, kita kuat, kita gagah, kita hebat karena Tuhan. Kita sebagai manusia biasa, ya, kita sebagai manusia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki yang walaupun pada sebenarnya kita sebagai manusia memiliki kekuatan secara daging kita, tetapi kekuatan secara roh kita itu, ya, karena roh yang ada pada diri kita, dalam diri kita adalah sangat penurut, ya. Roh yang ada pada diri kita. Jadi karena saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah ataupun Tuhan kita melalui Yesus Kristus, Dia mengalirkan kasih karunia itu sehingga terjadi dalam setiap kehidupan umat manusia, sehingga kita tidak bergantung lagi kepada hukum Taurat yang walaupun pada mulanya, ya, kita hidup menurut ataupun bergantung kepada hukum Taurat, tapi setelah Yesus Kristus lahir ke dunia ini, ya, kita tidak lagi sepenuhnya mengabdikan diri kita kepada apa yang tertulis seperti yang diberikan oleh Musa ini tadi. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maksud saya adalah supaya kita telah mengenal Yesus Kristus ataupun kasih karunia Allah Bapa itu melalui Yesus Kristus, ya. Kita sudah telah diubah, ya, melalui Yesus Kristus dan kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita telah mengabdikan diri kita kepada Yesus, ya. Kita telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, bukan sepenuhnya lagi kepada hukum Taurat yang dulunya sudah ada, tapi kita telah mengalami sesuatu yang baru setelah Yesus Kristus lahir ke dunia ini, ya. Hukum Taurat bukan tidak penting, tetapi melalui hukum Taurat juga kita mengenal apa itu dosa, ya. Mengenal apa itu salah, perkara-perkara yang mendatangkan tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui 3 perkara ini, saya mau supaya kita sama-sama memikirkan dan sama-sama mengingat kembali, ya, bagaimana Yesus Kristus telah berkorban untuk kita, ya, bagaimana Dia telah sanggup memberikan nyawanya demi keselamatan kita, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya bertanya kepada kita, apakah itu kasih karunia? Mari kita sama-sama melihat. Yang pertama, bagian yang pertama dari ayat yang ke-16 ini saya membawa kita renungkan sekali lagi, yaitu sifat Allah, ya. Lebih melihat kepada sifat Allah, yaitu yang diberikan kepada Yesus, ya. Sifat Allah, kita mengenal Allah itu, ya, tahu sifat Allah itu melalui pribadi Yesus Kristus. Bagaimana Allah itu sangat mengasihi kita.
seperti Yesus Kristus telah mengasihi dan berikan satu kasih yang yang sangat sempurna. Sebab itu kita selalu berkata pribadi kasih itu adalah kita dapat lihat pribadi Yesus Kristus. Itulah pribadi kasih yang dikatakan kasih yang kekal. Melalui pribadi Yesus Kristus kita tahu kasih Allah itu sangat kekal, sungguh kekal dalam kehidupan kita. Bahkan sudah pasti telah kita terima dalam kehidupan kita. Ianya seperti berlimpah, ya. Kasih Allah itu seperti melimpah. Maksudnya Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan sayang, sehingga Dia mengampuni kita, sanggup mengampuni kita, sanggup memulihkan keadaan kehidupan kita. Kalau kita renungkan perkara ini, sekiranya Allah ataupun Yesus Kristus tidak peduli terhadap kehidupan kita, sekiranya Yesus Kristus tidak pernah lahir ke dunia ini, apa yang akan terjadi? Yang pertama, pastinya hidup kita masih di dalam kegelapan. Yang kedua, pemberontakan itu akan terus terjadi di dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam sesama keluarga yang lain, persahabatan, peperangan yang terjadi. Tapi oleh karena Yesus Kristus datang ke dunia, Allah Bapa sanggup menyerahkan Yesus Kristus, satu-satunya anaknya yang tunggal, untuk datang membawa keselamatan, damai dalam kehidupan kita. Itulah kasih karunia yang sangat terbukti yang telah Tuhan lakukan untuk kita, sehingga Dia sanggup menyerahkan anaknya. Sesiapa yang tidak percaya kepada Dia akan memperoleh kebinasaan. Tapi siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena Allah kita penuh dengan kasih, Dia terus memberkati kehidupan kita. Allah kita itu penuh dengan kasih, Dia terus memberkati kehidupan kita. Berkat yang tiada hentinya, berkat yang tidak ada batasnya, Tuhan berikan dalam limpahkan atas semua kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berkat Tuhan itu sentiasa mengalir seperti air yang mengalir, tidak ada hentinya. Kalau Tuhan tidak peduli terhadap kehidupan kita, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka setiap kita akan merasa kekhawatiran itu sangat kuat di dalam hidup kita. Ya, kita tidak dapat meneruskan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, baik tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap gereja, tanggung jawab terhadap rakyat. Oleh karena kita percaya penyertaan Tuhan dalam kasih karunia, kita menerima penyertaan, perlindungan, kita menerima keselamatan sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun pada hari ini kita mengalami kekhawatiran, tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan sampai kekhawatiran ataupun rasa takut itu menguasai kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tahu, apabila kekhawatiran menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita, maka kita kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita. Ya.
Cara kekuatan dalaman kita. Kekuatan dalaman itu saudara saya kasih dalam Tuhan cuma kita dapat daripada Tuhan. Kita dapat daripada Roh Allah. Ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan. Saat kita merasa takut, saat kita merasa sangat khawatir, datanglah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya, kekhawatiran, ketakutan, rasa bimbang dan rasa tidak aman itu, jika saudara dan saudari datang di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, tetap setia di dalam doa saudara, saya percaya dan yakin itu akan disingkirkan daripada hati saudara. Bahkan rasa berlimpah yang Tuhan berikan dalam hati saudara untuk menggantikan rasa kekhawatiran yang coba untuk menguasai, yang coba untuk mengontrol kehidupan saudara. Karena apa saudara? Karena kekhawatiran ini bukan sifat Allah, bukan sifat Tuhan kita. Tapi kekhawatiran ini yang pastinya sifat dunia, sifat yang dilakukan ataupun itu adalah tipu muslihat iblis, cara iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita. Sejujurnya kita sebagai manusia biasa, kita memang ada kelemahan, kita memang mudah untuk jatuh, kita memang mudah untuk mengalah. Karena apa juga? Itu adalah kelemahan kita. Tetapi saudara saya kasih dalam Tuhan, sebab itu Yesus Kristus mengatakan kepada salah seorang muridnya bahwa orang yang lemah itu ataupun orang yang tidak memiliki hikmat itu yang akan dipakai, yang akan dipilih oleh Tuhan. Karena apa? Karena sebelum dia menjadi berkat, sebelum dia melakukan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan ingin nyatakan melalui pribadinya, karena selalunya orang yang senang ataupun orang yang selalu hidupnya berlimpah, ya, kebanyakan orang yang seperti itu dia lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Tapi selalunya juga orang yang tidak mengetahui hal ini, dia juga walaupun dia orang yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, tetapi dia belum mengenal Yesus Kristus, belum mengetahui tentang kasih karunia Allah itu dalam kehidupannya. Sama juga hal yang dia lakukan. Tapi perbezaannya, kebanyakan orang yang selalu mengucap syukur, kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, ya, kebanyakan yang sangat berterima kasih kepada Tuhan itu, yang datang kepada Tuhan, kebanyakan orang yang sakit, orang yang merasa dirinya lemah, orang yang memberikan persembahan walaupun persembahannya itu adalah persembahan yang sangat kecil, yang tidak ada nilainya di mata manusia, tetapi di mata Tuhan lewat persembahan yang diberikan, walaupun persembahan itu tidak ada nilai, tetapi hati dia yang memiliki nilai yang begitu kuat dan begitu banyak untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, kita perlu belajar daripada sifat Allah kita, ya, kita perlu mempraktikkan sifat Allah yang sudah kita tahu melalui firman Tuhan ini. Itu penuh dengan kasih, ya. Apabila kita penuh dengan kasih, maka hati kita itu sungguh-sungguh menjadi orang yang seperti Yesus Kristus, ya, mengikuti jejak Yesus Kristus. Karena Yesus selama dia melayani, selama dia hidup menjalani, memberitakan Injil, begitu banyak rintangan, masalah yang terjadi, tetapi hatinya tetap untuk Allah. Hatinya tetap fokus kepada tujuannya datang ke dunia ini. Dia tidak melakukan sesuai dengan kehendaknya. Selalunya dia menjawab orang-orang yang ingin berdebat dengan dia. Salah satu yang menjadi berkat bagi diri saya sendiri adalah dia selalu menjawab
Terus terang, semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutus dia. Makanya saudara saya kasih dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan juga dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar ingin belajar daripada sikap Allah kita ataupun sifat Allah kita, kita pasti sanggup berkorban demi orang lain. Sekiranya kita ada masalah sesama sehingga kebencian itu ada, sehingga pergaduhan itu terjadi. Kalau kita belajar pada sifat Allah kita, pasti kita tahu dan pasti kita dapat mengampuni orang-orang orang-orang yang pernah membuat kita rasa benci dan rasa kecewa. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama menerapkan itu di dalam kehidupan kita masing-masing, supaya selama kita menjalani kehidupan kita, kita pasti ada jalan bagaimana kita mau memberi jalan kepada orang lain di saat orang lain sedang tersekat, di saat orang lain sedang dalam masalah, dan di saat orang lain di dalam pergumulan yang penuh dengan masalah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah mengasihi kita seperti mana yang Dia rindukan kita sebagai umat manusia lakukan di dalam kehidupan kita. Kasih Allah itu tidak ada batasnya, tidak pernah akan berhenti terjadi atas kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, bagaimana kita hidup? Bagaimana hidup yang penuh dengan kasih karunia, saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Yaitu kita tidak merasa sangat khawatir ataupun merasa sangat takut, walaupun dalam keadaan pada hari ini kita sedang dalam sesuatu alam yang sangat mencabar, ya, sesuatu masa ataupun satu-satunya menjadi satu sejarah, ya, sejarah dunia, yaitu COVID-19 ini, ya. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam kasih karunia Allah, kita tahu belas kasihan Tuhan itu akan tetap terjadi di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak akan rasa terlalu takut, terlalu khawatir. Tapi jangan lupa untuk berjaga-jaga dan untuk berwaspada dimanapun kita berada. Nah, dan juga bagaimana hidup yang penuh dalam kasih karunia Allah ialah hidup yang berlimpah dengan berkat Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dalam hal apapun pada hari ini, karena kita yakin dan percaya seperti mana firman Tuhan mengatakan kepada kita, berkat itu sentiasa mengalir seperti air yang mengalir. Saat kita mengeluh, saat kita berputus asa, saat kita merasa kecewa dengan keadaan hidup yang terjadi, Allah sangat peduli. Allah begitu peduli dengan kita. Dia pasti buka jalan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik untuk kita. Waktu Tuhan pasti indah pada waktunya. Yang kedua, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu saya lihat daripada ayat yang ke-17, yaitu berkata dengan hukum Taurat dengan kasih karunia. Saya mau supaya kita tahu, membandingkan ataupun tahu perbezaan. Sebenarnya hukum Taurat ini dari siapa? Sebenarnya kasih karunia ini dari siapa? Kebenaran ini dari siapa? Seperti mana ayat 17 mengatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Pasti saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hukum Taurat diberikan oleh Musa. Nabi Musa
Kita baca di dalam Perjanjian Lama seperti mana Musa menerima hukum Taurat yang Tuhan berikan, ya, yang sudah tertulis, sebenarnya sudah tertulis. Sedang dia diilhamkan beberapa hukum itu, Musa melakukan hal seperti mana yang Tuhan inginkan, supaya melalui hukum Taurat itu juga para pengikut ataupun rakyatnya, mereka akan menjalani kehidupan mereka sesuai dengan hukum Taurat yang Musa nyatakan, yang Musa melalui Musa. Dalam Perjanjian Lama lagi kita lihat, yaitu kasih karunia. Kasih karunia ini diberikan melalui kebenaran ini datang daripada siapa? Mari kita lihat 17b. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Datang oleh Yesus, daripada Yesus, melalui pribadi Yesus. Kasih karunia itu terjadi dan ada di dalam kehidupan umat manusia. Bukan berarti di dalam sepanjang zaman dan Perjanjian Lama kasih karunia Allah itu tidak ada. Kalau lihat secara umumnya, semuanya terjadi karena apa? Semua yang sudah diciptakan di dunia ini karena apa? Pastinya juga karena kasih Tuhan, ya, karena Tuhan mengasihi setiap ciptaannya dan setiap apa yang Dia telah berikan nafas hidup. Nah, cuma perbedaannya di sini kita dapat melihat, yaitu kasih karunia dan hukum Taurat datang daripada siapa. Dan kenapa kita perlu melihat daripada kedua perkara ini, saudara saya kasih dalam Tuhan, supaya kita tidak keliru dan kita tidak supaya kita tahu bagaimana hukum Taurat itu terjadi dan bagaimana kasih karunia itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang mana yang lebih dasar lagi terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini, saat ini juga. Mana yang kita dapat lihat sesungguhnya yang terbukti terjadi dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Yang pastinya adalah kasih karunia Allah. Pasti kita, apa yang saya ingin saudara dan saudari, tindakan kita daripada ayat yang ke-17 ini, tindakan kita yang seterusnya adalah supaya kita melalui firman Tuhan dalam ayat yang ke-17 ini, kita mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Kita percaya apabila kita telah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya dan yakin kita pasti menerima segala kebenaran daripada firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang percaya Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan, kalau dibicarakan juga pasal pengabdian, sebagai sebelum kita mengabdikan diri kita kepada Sang Juru Selamat kita ataupun Yesus Kristus, kita juga ada prosesnya untuk menjadi orang yang percaya kepada seorang Tuhan ataupun seorang Raja, ya, yaitu Sang Juru Selamat kita Yesus Kristus. Banyak proses, begitu banyak proses yang kita lalui. Karena itu saudara saya kasih dalam Tuhan, ada orang yang lahir di dunia ini, lahir di dalam keluarga yang belum percaya, yang mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, ya, yang hidup terus di dalam kegelapan. Dan juga ada orang yang lahir di dunia ini, lahir dalam keluarga Kristen, lahir dalam keluarga yang percaya kepada Tuhan. Nah itu, karena itu kita dari sana kita dapat melihat bagaimana kehidupan
manusia itu berlangsung, bagaimana kehidupan kita itu selalunya ada orang yang terus mengabdikan dirinya kepada Tuhan, ada orang yang dalam berpuluhan tahun baru mengenal, baru menerima Tuhan dalam kehidupannya. Itu soal pengabdian. Bagaimana seseorang itu ataupun keluarga itu menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Mengabdi ini sebenarnya saudara adalah kita menyerahkan hidup kita, ya, sanggup rela menyerahkan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan dan untuk menerima Dia sebagai juru selamat kita, ya. Yang daripadanya kita menerima keselamatan, dan daripadanya kita menerima hidup yang baru, lahir baru. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan juga, bandingkan hidup di bawah kasih karunia Allah dengan hidup yang dalam kegelapan, ya. Ianya memiliki banyak perkara yang membingungkan kita sehingga kita tidak tahu mana yang sebenarnya kita mau lakukan. Tetapi dari satu yang kedua lagi, kita pikir lagi, ya, renungkan lagi tentang kasih karunia Allah seperti mana yang saya kongsikan untuk kita pada saat ini. Sudah yakin dan pasti saudara akan tahu, saya dan saudara hidup sampai pada hari ini hanya oleh karena kasih karunia Allah yang berlimpah, begitu berlimpah dalam kehidupan kita, ya. Seperti mana di dalam Roma pasal yang ke-7 mengatakan, mari kita sama-sama melihat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 6 hingga 7. Yang mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Saudara, jelas firman Tuhan mengatakan di dalam ayat ini, sekarang kita telah bebas dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Menurut roh adalah menurut Tuhan, menurut Allah, atau menurut Tuhan kita, ya. Bukan lagi dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Tetapi di sini tadi saya mengatakan kepada kita, dalam pengabdian diri kita kepada Allah, itu yang sangat penting kita pikirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah saudara-saudari sudah benar-benar telah mengabdikan diri kepada Yesus Kristus ataupun belum? Saya yakin dan percaya semua orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada yang masih ragu-ragu, ya. Supaya kita jangan ragu-ragu lagi dengan kasih karunia Allah, kasih Yesus dalam kehidupan kita. Masih banyak orang yang masih ragu-ragu, belum yakin pertolongan Tuhan itu terjadi. Begitu lama, selama sepanjang COVID-19 ini, ataupun sebelum mulanya daripada COVID-19 ini sampai pada hari ini, kami berdoa supaya COVID-19 ini dihapuskan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selalunya kita berdoa sesuai dengan kehendak hati kita, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bukan berarti setiap apa yang kita katakan dalam doa kita permohonan itu salah, tidak. Tetapi kita perlu juga menunggu waktunya Tuhan, menanti waktunya Tuhan. Bilakah masanya Tuhan, itu adalah hal Tuhan, ya, urusan Tuhan.
Apakah itu berkenan ataupun tidak berkenan, itu urusan Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Yang pasti doa kita iya dan amin. Iya, tunggu, amin. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah itu jangan lagi kita ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan. Jangan lagi kita rasa kurang yakin dengan pertolongan Tuhan. Saya meyakinkan kita melalui firman Tuhan ini, karena Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Saya yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan izinkan ini terus terjadi. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan. Bila waktu Tuhan lakukan itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya dan saudara akan mengerti pada masa itu nanti. Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masa ini kita tidak dapat berbuat apa-apa, cuma kita mampu untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, berserah penuh kepada Allah, dan tetap percaya dan yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan kita, ya. Tanpa kita merasa lelah untuk berdoa, tanpa kita merasa lelah untuk berharap, percaya kepada kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita. Nah, melalui ayat firman Tuhan ini, sungguh jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, ya, bahwa Allah kita itu berlimpah, kasihnya itu berlimpah, sehingga sampai pada hari ini berkatnya mengalir dalam kehidupan kita. Baik orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam kekhawatiran, orang-orang yang dalam kekurangan, orang-orang yang dalam pergumulan, Tuhan sangat peduli dengan kita. Cuma kita perlu menanti waktunya Tuhan untuk kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama sentiasa percaya kepada Tuhan, supaya iman percaya kita itu tidak ditergoyahkan, supaya iman kita itu tidak pernah akan mundur seperti mana kita hidup di dalam kegelapan, ya. Bandingkan kita sudah hidup dalam hidup yang terang, kita tahu pengalaman yang tidak menyenangkan, pengalaman yang menyenangkan. Yang pastinya pengalaman yang menyenangkan sepanjang musim kehidupan kita hanya bersama dengan Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya melalui agama, ya. Saya mau nyatakan kepada kita, agama Kristen, kita tahu mengenal siapa itu pribadi Yesus Kristus. Kita mengenal siapa itu pribadi yang menyelamatkan saya dan saudara. Dan yang terakhir saya mau nyatakan di sini juga, yaitu sebagai kesimpulannya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Dialah yang menyatakannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi bagaimana kita boleh percaya kepada Allah? Bagaimana kita boleh berharap kepada Tuhan kita yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus yang kita percaya sampai pada hari ini? Pastinya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 juga mengatakan hal yang sama. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meskipun kita tidak pernah melihat Allah, tetapi kita merasakan kasih Allah itu dalam diri kita, sehingga kita hidup tetap di dalam kasih, ya, yaitu kasih yang sempurna yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Satu-satunya kasih yang sempurna itu adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang penuh dengan kerelaan, ya. Perlu berkorban dan rela untuk melakukan apa saja demi menyenangkan hati Allah kita, ya. Demi ingin
melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya Yesus Kristus yang duduk, ya, Dia yang duduk di sebelah pakuan ataupun di sebelah Bapa yang ada di surga. Dia yang datang dari surga ke dunia ini, dan Dia yang pergi, yaitu Yesus Kristus yang pergi daripada dunia ini terangkat ke surga. Hanya Dia yang tahu. Karena itu Dia nyatakan hal itu kepada kita, supaya kita yakin pada apa yang kita pegang, pada apa yang saudara dan saya percaya. Tanpa bukti, tanpa ada saksinya, tidak mungkin saudara ataupun saya akan percaya kepada apa yang saudara saya pegang pada hari ini, yaitu percaya kepada Tuhan. Karena kita banyak apa yang kita baca di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama, semuanya menyaksikan, semuanya membuktikan, semuanya menyatakan bahwa Tuhan, bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang benar-benar Raja di atas segala raja. Dan melalui Yesus Kristus, saudara dan saya diselamatkan, saudara dan saya menerima jalan yang pastinya jalan kehidupan yang kekal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini saya meyakinkan kita supaya kita terus menjalani kehidupan kita tanpa tidak ada hentinya. Kita percaya, baik dalam doa kita terus berdoa kepada Tuhan, kita terus percaya dan terus percaya supaya rasa kekhawatiran, rasa takut, rasa bimbang, rasa rimas itu tidak menguasai, tidak mengontrol hati dan pikiran kita. Biarlah kuasa Allah, biarlah Roh Allah yang kita percaya, yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan manusia, yang menguasai hidup kita, sehingga kita benar-benar suatu hari nanti saudara dan saya akan mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Saya membawa kita untuk berdoa. Saudara-saudara, dimanapun kamu orang berada, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa supaya kita tetap yakin dan kita tetap percaya kasih karunia Allah itu tidak akan pernah berhenti terjadi dalam kehidupan manusia, dan tidak pernah akan meninggalkan umat manusia yang percaya, umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang penuh dengan kasih, sehingga Engkau sanggup berkorban, sehingga Engkau sanggup melakukan apa saja supaya setiap kami tetap hidup di dalam keamanan, kedamaian, bahkan kemenangan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena apa yang kami terima, apa yang kami miliki pada hari ini, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Baik kekayaan, baik kemampuan, baik kelebihan, segala harta benda, baik gereja ini, baik apapun yang kami miliki Tuhan, masuk keluarga-keluarga kami yang ada bersama dengan kami, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya, dan dalam semua yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apa-apa, tapi kami percaya dan yakin sesuai dengan apa yang kami lakukan, melalui pelayanan kami, melalui kesetiaan kami, keyakinan kami, percayaan kami kepada Tuhan, kami rasa dan kami tetap memiliki rasa bersyukur itu dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berilah kami kemampuan, kesanggupan, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan, supaya kami sentiasa membuat sesuatu sesuai dengan kehendak, dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk kesempatan ini bagi semua orang yang percaya, jemaat-jemaat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sekiranya ada yang dalam keadaan yang tidak sehat, keadaan yang tidak begitu baik, tapi kami percaya Tuhan, Engkau berikan pertolongan kepada mereka Bapa. Kami mohon Tuhan, Engkau tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka tahu dan percaya pada kasih karunia Tuhan, akan tetap berlimpah dari dulu sampai pada hari ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami bersama Tuhan, beralaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sekian. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu